Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Bapak Jokowi memberikan serangan yang sangat telak, tamparan yang sangat keras kepada mereka gerombolan Rasul UCS, Tifa, Rismon, Egy Sujana dan lain sebagainya, yang dimana beliau Bapak Jokowi kemarin mengunjungi salah satu dosen pembimbingnya pada saat beliau sedang berkuliah di UGM, dan itu sepertinya kode ya sahabat-sahabat bahwa sebentar lagi mereka ini akan masuk penjara. Dan di video selanjutnya dimana alumnus atau alumni UGM tahun 80-an mendesak UGM secara lembaga untuk melaporkan balik Rasul UCS karena mereka sudah mencoreng nama baik kampus UGM. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Karena itu agar kasus objektif, makanya Pak Listio Sigit Prabowo kita ambil ahli dan juga laboratorium forensik yang netral. Bukan berarti kita tidak mengakui kedaulatan negara, enggak. Ya. Ini bicara tentang ilmu. Kalau ilmu itu tidak ada status warga negaranya. 1+1 itu 2, di Amerika juga 2, nggak berubah. Karena itu jangan juga membawa narasi kalau kita nanti minta dari luar negeri seolah-olah tidak percaya kedaulatan negara. Enggak, bukan. Saya khawatirnya gini ya, kalau sekarang kan memang perhatian publik masih kuat ya. Kayaknya belum berani lah kalau mau ini belum. Tapi saya khawatirnya nanti dengan beriringnya waktu tiba-tiba langsung ditahan gitu ya. Nah, itu. Dengan alasan Jokowi sudah menunjukkan ke pihak kepolisian bahwa Salam. Baik. Alhamdulillah. Saya kaget kabari kita ini. Kaget karo. Saya pun enggak. Tapi tempatnya Bapak juga tempat begini. Dua anaknya panggil di sini. Kota Jogja atau Bu? Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, yang satu di Salatiga. Yang satu di Bantul. Oh, yang Bantul yang dekat. Yang dekat itu yang laki-laki. Tiga itu kerjanya dia. Assalamualaikum. Ya, begitulah Pak Jokowi ya. Meskipun selalu dihina, dicaci maki, difitnah, direndahkan martabatnya, diserang habis-habisan, beliau tidak pernah menyerang lawannya atau membalas lawannya dengan kata-kata kotor ataupun sumpah serapah, tidak pernah sama sekali. Beliau membalas lawan-lawannya dengan tindakan dan perilaku yang sangat-sangat elegan. Kemarin isunya katanya Pak Kasmojo ini menghilang. Tahu-tahu Pak Jokowi datang ke rumahnya dan orangnya ada dan istrinya juga ada. Luar biasa. Lalu kemudian ada narasi lagi katanya seumuran. Di sini kita bisa melihat seumuran dari mana? Ya, rambutnya Pak Kasmojo sudah memutih semua. Bahkan dari cara jalannya Pak Kasmojo ya sudah tidak senormal dulu mungkin. Ya, sudah tidak seperti kita-kita yang masih kuat. Cara jalannya aja loh, ketahuan loh. Ya kan? Jadi memang Pak Jokowi memang top, Marco top. Yang paling valid ya. Paling valid. Persoalannya begini ya. Ijazah yang selama ini dipakai sebagai sampel untuk diuji oleh baik Roy Suryo maupun Rismon Sianipar itu ternyata bukan berasal dari Joko Widodo ya,
Jadi sebenarnya seluruh hasil uji mereka selama ini pun tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai dasar untuk mengatakan itu asli atau tidak asli, ya, ijazah itu. Jadi hasil dari uji lab forensik ini yang benar-benar harus dilihat, dan kita semua harus nunggu saja sebenarnya. Tapi ini sudah beredar kemana-mana, UGM sudah digugat. Tadinya saya berharap UGM dipanggil oleh pengadilan, entah di Bareskrim atau di Polda, untuk mampir. Tapi rupanya ada orang yang tidak sabar, lalu menggugat langsung ke UGM. Nah, saya sih sebagai alumni berharap kampus, rektor, para dekan merespon gugatan ini dengan hadir di pengadilan, ya, dan memberikan data-data. Dan kalau dalam gugatan itu yang bersangkutan, yang penggugat sudah menuduh kampus kita sebagai pembohong atau pemalsu ijazah sebagainya, saya kira kampus kita harus gugat balik dia, ya, sebagai dengan gugatan pencemaran nama baik, ya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mengutip kata Forum Pradi ya, jadi tindakan yang dilakukan oleh RS, Tiva, dan lain-lain ini ya, itu adalah tindakan biadab. Ngerti nggak tindakan biadab? Ya saya setuju itu tindakan biadab, karena itu telah membuat vibrasi negatif ya terhadap bangsa ini. Ya kita tahulah kalau Pak Jokowi sudah berikrar mau datang dan menunjukkan ijazahnya, itu artinya 1000% Pak Jokowi memegang ijazah yang asli. Nggak mungkin dia melakukan itu, melihatkan ke kepolisian dan siap melaporkan dan akan menunjukkan. Kalau kata Forum Pradi, kalau Pak Jokowi melakukan itu, kalau ijazahnya palsu, ya itu namanya bunuh diri. Benar nggak? Artinya ini benar, ya. Tetapi kita lihat suasana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok CRS, Tiva, dan lain-lain ini ya, Egy Sujana dan Rizal Fadila, itu terus membuat kegaduhan dengan tweetnya, dengan podcast-podcastnya, diundang di mana-mana, di media. Ya, membuat apa? Vibrasi bangsa ini menjadi negatif gitu. Mau pendukung, mau yang tidak, tetap akan ada unsur vibrasi negatif yang sebenarnya itu nggak baik loh. Ya, buat diri kita sendiri gitu. Makanya itu disebut biadab. Dia merusak tatanan, ya, pandangan, cara berpikir masyarakat. Ya contohnya seperti kasus meme-meme yang antara Pak Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, itu kan bentuk dari fenomena, ya, duplikasi yang mereka lakukan terhadap tokoh-tokoh yang mereka puja, ya, seperti orang-orang yang aneh-aneh itu, yang memang biadab-biadab itu. Jadi kita sih udahlah berharap segeralah itu mereka masuk buih. Kan yang menduga ijazah itu palsu sudah mengujinya, bos. Akal sehat aja ya, bro. Orang duga ijazah kamu palsu, tapi kamu malah ngelaporin pencemaran nama baik. Berarti akan terpenuhi unsur pencemaran baik dan seterusnya. Itu panjang tuh komennya. Nah, inilah pentingnya sekolah, ya. Penting sekolah itu. Jadi nggak asal ngebacot. Orang nuduh, misalnya orang nuduh aku ijazah palsu, ya aku laporin lah. Bukan kutunjukkan. Bukan aku, ini loh ijazahku asli. Nggak kayak gitu. Apalagi ini sekelas presiden. Sekelas presiden dituduh ijazah palsu. Terus kau bilang yang menduga ijazah itu sudah mengujinya. Di mana diujinya? Nah, kalau cuman di analisis sendiri itu bukan diuji namanya. Gitu. Ya udah clear, UGM udah mengakui. Apalagi? Ya kan? Foto-foto wisuda sudah beredar. Di buku album wisuda juga ada. Apalagi? Nah, selain dengan memang otak kebencian ini nggak ada cerita. Ya, selain daripada otak kebencian, selain daripada diselimutin dengan rasa benci, ini nggak ada. Udah terjawab sebenarnya.
Udah terjawab. Nggak perlu tunjukkan ijazahnya asli, ini loh ijazah asli. Ditunjukkan ini, tetap juga ya nggak percaya. Nah, terus kita ini bicara hukum, siapa yang menuduh, dia yang membuktikan. Dia udah bisa nggak dia buktikan itu asli atau palsu? Dia punya nggak? Dia pegang nggak yang aslinya? Makanya dia bilang itu palsu. Yang berkoar-koar ini, yang nuduh palsu, dia ada pegang nggak yang asli yang mana? Kalau dia nuduh palsu, harusnya dia bilang ini aslinya, itu palsu. Yang mana? Gitu. Jadi kalau hanya sekedar melempar isu, ya itu namanya pencemaran nama baik, ya kan?